Sehat bukan berarti jantungmu kuat. Jalan kaki belum cukup. Satu kesalahan bisa menghentikan detakmu. Jalan kaki belum cukup. Banyak orang tua yang datang ke saya dengan ekspresi bangga. Bilang, "Dok, saya tiap pagi jalan kaki setengah jam, loh." Saya biasanya senyum dulu. Jalan kaki itu bagus, tapi bukan satu-satunya cara menjaga jantung. Bahkan, kalau dilakukan sembarangan, efeknya bisa minimal banget. Kebanyakan jalan kaki lansia cuma keliling halaman atau jalan pelan sambil ngobrol. Iya, itu tetap gerak, tapi buat jantung, belum cukup kuat untuk menstimulasi otot jantung bekerja optimal. Jantung itu seperti pompa. Kalau tidak dilatih dengan variasi tekanan, kekuatannya stagnan. Jadi, kalau mau jantung tetap paten, kita harus bantu dia dengan aktivitas lain yang sederhana tapi efektif. Saya sering bilang begini ke pasien, kalau jalannya cuma ke warung beli gorengan, itu bukan olahraga, itu ibadah perut. Orang-orang biasanya langsung ketawa, tapi setelah saya jelaskan efeknya, mereka mulai paham. Olahraga itu bukan sekadar gerak, tapi soal bagaimana tubuh dan jantung berkolaborasi untuk meningkatkan daya tahan, aliran darah, dan oksigenasi. Itulah kenapa saya buatkan 5 metode simpel yang bisa dilakukan di rumah, bahkan sambil nonton TV. Karena prinsipnya, jantung kuat bukan karena beratnya olahraga, tapi karena konsistensi dan cara melatihnya. Remas bola tenis, latihan sederhana, efek dahsyat. Saya pernah punya pasien yang selalu cari alasan buat nggak olahraga. Katanya, "Dok, saya capek kalau jalan. Sendi lutut suka nyut-nyutan." Saya jawab santai, "Oke, berarti kita nggak usah jalan. Tapi kamu tetap harus gerak." Dia kaget, "Loh, gimana caranya olahraga tanpa jalan?" Saya ambil bola tenis dari meja, terus bilang, "Remas ini 3 kali sehari, tiap kali nonton TV. Itu aja." Awalnya dia ngakak, kira saya bercanda. Tapi saya jelasin, latihan remas bola itu ternyata punya efek luar biasa buat sirkulasi darah dan kekuatan jantung. Saat tangan menggenggam dan melepas tekanan, pembuluh darah kecil di telapak tangan terbuka dan tertutup. Ini membantu aliran balik darah ke jantung. Hasilnya, tekanan darah lebih stabil, oksigen ke otot lebih lancar, dan jantung kerja lebih efisien. Dan bagian terbaiknya, bisa dilakukan sambil santai. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu alat mahal, cukup 1 bola tenis dan niat. Saya sering bilang ke pasien, remas 10 detik, lepas, ulang 3 kali. Kalau masih semangat, tambah jadi 5. Bahkan, buat lansia yang punya masalah sendi atau gampang lelah, latihan ini bisa jadi pemanasan ringan sebelum aktivitas lain. Gerakan kecil, tapi efeknya menyeluruh, kayak ngisi baterai jantung tanpa bikin ngos-ngosan. Beberapa pasien saya rutin melakukan ini tiap hari selama sebulan. Hasilnya mengejutkan, tekanan darah turun, jari nggak mudah kesemutan, dan tidur jadi lebih nyenyak. Kenapa? Karena jantungnya mulai bernafas dengan ritme yang lebih stabil. Dan lucunya, pasien itu datang lagi ke klinik sambil bilang, "Dok, sekarang kalau pegang bola tenis, saya ingat dokter, bukan olahraga." Saya cuma jawab, "Bagus. Berarti sugestinya jalan. Jantungmu juga ikut olahraga walau kamu cuma nonton sinetron." Tarik napas dalam, tenangkan jantung, tenangkan hidup. Kadang yang bikin jantung cepat lelah bukan karena kurang olahraga, tapi karena terlalu sering tegang. Saya punya pasien yang tiap kali saya periksa, tekanan darahnya tinggi. Padahal makannya dijaga, jalan pagi rutin. Saya tanya, "Bapak sering stres nggak?" Dia jawab, "Ya gimana nggak stres, Dok, istri saya cerewet tiap pagi." Saya cuma senyum dan bilang, "Berarti bukan obat darah tinggi yang kamu butuh, tapi napas dalam." Banyak orang remehkan cara bernapas. Padahal, napas dalam bisa menyetel ulang sistem tubuh, mengatur kadar oksigen,
memperlambat detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Ini bukan teori kosong, tapi terbukti dalam banyak penelitian medis. Caranya simpel banget. Tarik napas lewat hidung selama 5 detik. Tahan 3 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 7 detik. Ulangi 5 kali tiap jam. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Bayangkan jantung seperti mesin mobil. Kalau kita tekan gas terus, lama-lama overheat. Tapi kalau sesekali kita netral, mesin jadi awet dan hemat energi. Napas dalam itu posisi netral buat jantung. Ia memberi jeda, waktu untuk memperbaiki ritme detaknya sendiri. Saya punya pasien yang mulai latihan ini tiap pagi sambil duduk di teras. Seminggu kemudian, dia datang lagi bilang, "Dok, sekarang saya nggak cepat panik, dan tidur lebih nyenyak." Saya jawab, "Bagus, berarti jantung kamu udah mulai belajar tenang." Dan bonusnya, latihan pernapasan dalam juga bisa bantu metabolisme dan fungsi otak lansia. Karena saat oksigen cukup, seluruh tubuh seperti hidup lagi, termasuk semangatnya. Jadi, kalau kamu mau bikin jantungmu damai, nggak usah beli alat mahal. Cukup tarik napas, tahan sebentar, dan hembuskan semua beban hidup pelan-pelan. Ingat, jantung itu bukan cuma butuh bergerak, tapi juga butuh tenang. Karena kesehatan sejati bukan dari seberapa kuat kamu berlari, tapi seberapa tenang kamu bernapas. Angin-angin tangan, gerakan remeh, efek hebat. Saya sering bilang ke pasien lansia, kalau nggak bisa olahraga berat, jangan diam. Cukup gerak ringan, tapi konsisten. Satu gerakan sederhana yang sering saya ajarkan adalah angin-angin tangan. Kedengarannya lucu ya? Tapi jangan salah, efeknya ke jantung luar biasa. Caranya mudah. Berdiri tegak, buka kaki selebar bahu, lalu ayunkan kedua tangan ke depan dan belakang seperti kipas. Gerakan ini terlihat enteng, tapi di balik itu, ada keajaiban fisiologis kecil. Saat tangan diayunkan, otot bahu dan dada ikut aktif. Otot-otot ini bantu memompa darah balik ke jantung. Jadi jantung nggak kerja sendirian, tubuh ikut bantu dorong sirkulasi darah. Akibatnya, detak jantung jadi lebih stabil, tekanan darah bisa turun, dan oksigen tersebar lebih cepat ke seluruh tubuh. Banyak lansia yang takut bergerak karena takut jatuh. Nah, angin-angin tangan ini justru aman karena bisa dilakukan sambil berdiri di dekat kursi atau tembok. Kalau keseimbangan agak goyah, tinggal pegangan sedikit. Tetap efektif. Saya punya pasien bernama Bu Siti, umur 68 tahun. Dulu, tiap pagi beliau duduk saja di teras sambil ngeluh lututnya sakit. Saya ajarin gerakan angin-angin tangan ini. Seminggu kemudian, beliau datang sambil bilang, "Dok, sekarang saya malah ketagihan gerak. Badan rasanya enteng." Saya cuma senyum dan jawab, "Bagus, Bu. Itu bukan angin duduk, tapi angin sehat yang lagi jalan." Gerakan ini bisa kamu lakukan kapan saja, pagi, sore, atau bahkan sambil nunggu air panas buat kopi. Lakukan 5 menit, 2 kali sehari. Bisa dibilang, ini olahraga paling simpel yang bisa menyegarkan jantung tanpa perlu alat, tanpa biaya, dan tanpa drama. Kadang yang dibutuhkan jantung bukan maraton, tapi gerakan kecil yang konsisten. Karena buat tubuh lansia, setiap ayunan tangan adalah tanda bahwa hidup masih berjalan dengan semangat. Latih keseimbangan, tubuh stabil, jantung tenang. Kalau saya boleh jujur, banyak pasien lansia yang bukan kalah karena penyakit, tapi karena jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena nggak stabil. Saya pernah periksa Pak Rahmat, umur 72 tahun. Datang ke klinik pakai tongkat, wajahnya agak cemas. Saya tanya, "Kenapa, Pak?" Beliau jawab pelan, "Kemarin jatuh pas mau ambil sandal. Sejak itu jantung saya deg-degan terus." Nah, ini yang sering terjadi. Ketika tubuh kehilangan keseimbangan, otak langsung aktifkan sinyal bahaya. Detak jantung melonjak, tekanan darah naik,
Tubuh panik. Itulah sebabnya latihan keseimbangan itu bukan cuma soal berdiri lurus, tapi melatih jantung tetap tenang di tengah ketidakstabilan. Caranya sederhana. Berdiri dekat kursi atau tembok, pegang salah satu sisi. Angkat satu kaki, tahan 10 detik, lalu ganti. Ulangi 3 kali tiap kaki. Awalnya mungkin oleng, tapi lama-lama tubuh akan belajar menjaga pusat gravitasi. Saya sering bilang ke pasien, jatuh itu bukan masalah umur, tapi masalah keseimbangan. Dan setiap kali mereka rutin latihan ini, refleks tubuh jadi lebih cepat, postur lebih tegak, dan percaya diri naik. Bu Rina, pasien saya yang dulu takut naik tangga, sekarang bisa berdiri di satu kaki sambil bercanda. Dok, saya udah bisa yoga, tapi versi emak-emak. Saya jawab, yang penting gak jadi, yoga gak bisa bangkit, kalau jatuh, Bu. Kami berdua ketawa, tapi intinya jelas. Keseimbangan itu kunci umur panjang yang aktif. Latihan ini kecil, tapi efeknya besar. Selain menjaga tulang dan sendi, gerakan ini bantu jantung bekerja dengan ritme yang lebih tenang. Karena saat tubuh stabil, sinyal ke otak juga stabil, dan jantung pun ikut damai. Keseimbangan itu bukan cuma soal berdiri tanpa goyah, tapi kemampuan jantung dan pikiran untuk tetap tenang saat dunia di sekitar mulai miring sedikit. Karena di usia lanjut, tenang adalah bentuk baru dari kuat. Minum air teratur, bahan bakar jantung yang murah tapi penting. Kadang saya heran, orang bisa ingat jadwal makan 3 kali sehari, tapi minum air aja lupa. Padahal, jantung kita kerja 24 jam tanpa istirahat, dan bahan bakarnya bukan kopi, tapi air putih. Saya punya pasien, Pak Darto. Umur 70-an, rajin jalan pagi, tapi sering pusing dan gampang lelah. Saya periksa tekanan darahnya, agak tinggi. Waktu saya tanya, Pak, tadi minum air berapa gelas hari ini? Dia jawab polos, baru 1, Dok. Tapi tadi pagi udah ngopi 2 kali. Nah, itu dia masalahnya. Air putih itu seperti oli buat mesin jantung. Kalau kurang, darah jadi kental, alirannya lambat, dan jantung kerja lebih berat. Bayangkan pompa air yang nyedot lumpur. Lama-lama pompanya rusak, kan? Begitu juga jantung kalau kurang cairan. Minum air secara teratur bikin darah tetap encer, tekanan darah stabil, dan oksigen mudah sampai ke seluruh tubuh. Nggak usah banyak-banyak langsung, cukup 1 gelas tiap 2 jam. Kalau bosan, boleh tambah irisan lemon biar segar. Saya suka bilang ke pasien, kalau kamu minum air sebelum haus, kamu menyelamatkan jantungmu sebelum dia teriak minta tolong. Lucunya, ada pasien yang bilang, tapi dok, kalau minum banyak nanti bolak-balik ke kamar mandi. Saya jawab, ya bagus, berarti ginjalnya juga ikut senang. Minum air itu bukan soal kuantitas besar sekaligus, tapi soal ritme. Jantung suka yang teratur, termasuk dalam hal cairan. Dan kalau kamu rajin minum air, bonusnya bukan cuma jantung sehat, tapi kulit lembab, pikiran jernih, dan tubuh lebih ringan. Jadi, mulai sekarang, sebelum pegang HP atau ngopi, tenggak dulu segelas air putih. Itu cara paling sederhana untuk bilang ke jantung, tenang, aku nggak lupa sama kamu. Kadang hal yang paling sederhana justru paling menyelamatkan. Jadi, jangan tunggu haus untuk minum, karena jantungmu nggak pernah nunggu untuk bekerja. Rawat jantung, rawat hidup. Kalau kamu perhatikan, semua cara yang tadi saya jelaskan itu sederhana banget. Remas bola, tarik napas, ayun tangan, jaga keseimbangan, minum air. Nggak ada yang mahal, nggak ada yang rumit. Tapi efeknya bisa lebih besar dari obat yang kamu beli tiap bulan. Saya selalu bilang ke pasien lansia, tubuhmu itu bukan mesin tua yang gampang rusak. Dia cuma butuh dirawat dengan cara yang sabar dan konsisten. Jantung kita udah kerja keras dari kita lahir, nggak pernah minta istirahat, nggak pernah mogok. Dia cuma minta satu hal sederhana, kamu peduli.
Bukan peduli dalam bentuk obat mahal, tapi lewat kebiasaan kecil setiap hari. Jantung sehat itu dibangun dari hal-hal sepele yang dilakukan dengan niat besar. Lakukan 5 kebiasaan ini terus, dan kamu bukan cuma memperpanjang umur, tapi memperpanjang kualitas hidup. Saya masih ingat satu pasien lansia, Pak Harjo, umur 75. Dulu dia sering bilang, "Dok, saya takut mati." Setelah rutin latihan kecil dan ubah gaya hidupnya, dia datang lagi 3 bulan kemudian sambil ketawa, "Sekarang saya nggak takut mati, Dok. Saya takut nggak sempat minum air dulu." Kami ketawa bareng. Tapi di situ saya sadar, menjaga jantung bukan tentang menunda mati, tapi tentang menikmati hidup selagi detaknya masih berjalan. Jadi buat kamu yang nonton ini, mulailah dari langkah kecil hari ini. Remas bola tenismu, tarik napasmu dengan sadar, minum airmu dengan cinta, dan ayunkan tanganmu dengan semangat. Karena kalau kamu rawat jantungmu sekarang, dia akan membalas dengan detak yang panjang, tenang, dan penuh rasa syukur. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke orang tua, kakek nenek, atau siapapun yang kamu sayang. Like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus berbagi cara menjaga jantung dan semangat hidup. Karena hidup sehat itu bukan tren, tapi rasa syukur setiap detak.